Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Kali ini kita coba bahas tentang power amplifier atau penguat suara dari tip Sony yang menggunakan IC STK. Nah, yang pertama di sini adalah untuk bisa memperbaiki dari tip Sony seperti ini, kita perlu tahu dulu nama-nama komponennya. Lalu kita lihat jalur ini, seperti misalnya kabel-kabel ini itu ada tulisannya dihubungkan kemana. Nah, kita baca di sini. Nah, kita perhatikan. Nah, kemudian bagian pertama ini kita bahas dulu tentang dioda. Nah, ini dioda bridge, yaitu fungsinya sebagai penyearah untuk menyearahkan sinyal AC menjadi DC. Nah, dioda ini biasanya bekerja berdasarkan kapasitas ampere. Jadi kalau misalnya trafo 5 ampere, biasanya dioda bridge dipasang minimal 5 ampere atau ke 6 ampere. Kalau trafo 3 ampere bisa dipasang 3 ataupun 5 ampere. Kemudian dioda bridge ini mempunyai 4 kaki yang bisa kita baca. Biasanya di sini ada tulisan positif, negatif. Nah, itu adalah kaki keluaran DC. Lalu 2 kaki di tengah itu input dari tegangan AC. Dioda bridge ini biasanya kerusakannya adalah misalnya terjadi mati atau hidup, sering mati lampu tiba-tiba, ataupun kita terlalu besar menghidupkan speaker suara tip ataupun audio, maka beban kerjanya bertambah, dioda tidak sanggup untuk mensuplai arus ke rangkaian penguat. Ataupun ada korsleting pada output dari keluaran DC-nya, misalnya kapasitornya short ataupun resistor yang short atau transistor dan IC yang short. Jadi dioda bridge ini di dalamnya ada 4 dioda yang dihubungkan secara bridge dalam ilmu elektronika, sehingga bisa menghasilkan tegangan dan arus DC yang lebih stabil karena memanfaatkan gelombang penuh dari bawah ke atas, sehingga terjadi filter yang lebih dibanding dengan menggunakan hanya satu dioda atau setengah gelombang. Setelah dari dioda bridge ini difilter dengan kapasitor. Nanti pada bagian berikutnya kita bahas kapasitor. Nah, inilah kira-kira dioda bridge sebagai penyearah. Lalu di dalam sebuah rangkaian ampli itu biasanya ada dioda juga, dioda jener, yaitu untuk breakdown tegangan. Fungsi dari dioda jener ini adalah untuk membatasi tegangan pada output dari diodanya, katakanlah sebesar bahan dari dioda tersebut, misalnya germanium ataupun silikon. Contoh misalnya kita mau menetapkan tegangan pada input dan output sebuah transistor 1,46 volt, maka kita cari jener yang 1,4 volt. Jadi hampir sama seperti IC regulator 7805, cuma di sini arus yang mengalir adalah kecil, berbeda dengan 7805. Nah, itu fungsi dari dioda jener. Jadi setiap ampli biasanya sistem OCL ataupun OTL menggunakan dioda jener sebagai breakdown tegangan. 1, nah ini 2, 3. Jadi cara kerjanya seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu ada dioda biasa. Nah, ini dia. Nah, ini juga berfungsi sama seperti saya sampaikan tadi, ada sebagai penyearah, kemudian sebagai breakdown. Jadi dioda itu ada reverse bias, ada forward bias. Tinggal apakah kita mau ciptakan tegangan negatif di sini, positif negatif di sini. Kalau negatif namanya reverse bias, kalau positif namanya forward bias. Nah, cara mengukur dioda itu sebetulnya gampang saja. Kalau kita punya avometer yang tidak terlalu bagus pun, yang penting satunya naik, satunya lagi tidak boleh naik.
Contoh begini. Jadi AVO ini udah sebetulnya tidak layak lagi untuk dipakai servis, karena saya hanya butuh untuk melihat ada hubungan atau tidak. Nah gini, karena nggak bisa mengukur mendetail. Nah kita ukur. Nah ini dioda yang mau kita ukur. Nah ini tidak naik. Positif negatifnya kita balik, naik. Nah itu bagus masihnya. Terus ini satu lagi naik, tidak naik, lalu kemari harus naik. Nah, jadi dioda ini masih bagus. Dioda Jenner juga demikian. Dioda bridge juga demikian. Jadi kita lihat gambar dioda bridge lalu kita ukur. Nah, jadi kalau dua-duanya naik berarti ada masalah. Atau naik dua-duanya naik tapi naiknya sedikit, itu juga sudah mulai bocor. Atau sama sekali tidak naik, juga sudah putus. Atau naiknya sedikit. Jadi intinya adalah tidak naik dan naik. Nah, dioda Jenner dan dioda biasa ini, germanium dan silikon ini, apakah bisa putus? Bisa, kalau ada short circuit atau arus yang mengalir lebih besar dari kemampuan dioda. Jadi kalau kita lihat posisi baliknya begini, ini hati-hati karena kakinya tersolder, beberapa kali digoyang nanti bisa putus. Nah, kita lihat di sini dioda, lambang dioda itu kan D, kode D itu adalah dioda. Nah, ini dioda. Nah, ini dioda. Nah, kita ukur. Dari atas kita ukur, lalu kita lihat jalurnya. Nah, jadi saya kira tidak susah, gampang aja. Lalu dioda bridge-nya yang mana ini? Nih, sorry. Nah, ini dioda bridge 4 kaki. Nah, ini kalau kita perhatikan jalurnya, ini 4. Nah, ini dari AC, 2 jalur ini dari AC. Nah ini DC-nya. Nah ini kita lihat. Nah ini dari kabel yang saya maksud pertama tadi. Kabel ini mengalir datang dari trafo. Oke, ini lihat lagi. Nah jadi kita maju ke depan, kita lihat DC-nya. Ini DC-nya, kita lihat kapasitor. Nah jadi rangkaian ampli itu kan ada yang 0, sistem tegangan 0, dan ada sistem tegangan CT plus 12, misalnya plus minus 0, 12 minus. Jadi CT atau 0 dan 12 berarti sistem 0. Semoga sedikit informasi ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.